Kisah Asmara Tan Malaka, antara petualangan dan revolusi. Kisah percintaan Tan Malaka yang tak pernah berakhir di pelaminan. Hidup sendiri sampai akhir hayat. Tahun 1913, tetua adat Nagari Pandam Gadang 50 kota berdebat sengit karena Ibrahim, nama asli Tan Malaka. Ia menolak gelar datuk. Saat itu umur Tan belum genap 17 tahun dan baru tamat dari Quick School for Dekok Bukit Tinggi. Namun dengan berat hati, Ibrahim sebagai anak tertua dari keluarga Simabur akhirnya menerima gelar datuk, yaitu pemimpin adat tertinggi di Minangkabau. Nama lengkapnya menjadi Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Sebagai seorang datuk, Tan membawahi keluarga Simabur, Piliang, dan Caniago. Pesta penobatannya digelar 7 hari 7 malam. Bukan tanpa sebab Tan Malaka menerima gelar datuk. Ibunya Sinah mengultimatum Ibrahim menerima gelar adat atau kawin. Ibrahim pun memilih opsi yang pertama, yaitu menerima gelar datuk. Rupanya Tan Malaka memilih menjadi datuk bukan tanpa sebab. Di hati sang macan ini, begitu panggilan akrab dari teman-teman kuliahnya di Belanda, telah ada gadis lain. Syarifah Nawawi namanya, cinta pertama Tan. Syarifah Nawawi merupakan seorang gadis Minang yang cantik dan juga pintar. Dengan menerima gelar datuk, Tan Malaka berharap kelak dapat mempersunting sang gadis pujaannya itu. Gadis ini adalah cinta pertama dan juga cinta sejati sang Bapak Republik. Meski kemudian mimpi Tan Malaka tersebut tak pernah terwujud. Cinta pertama Tan itu bersemi kala ia bersekolah di Quick School Bukit Tinggi. Gadis yang mematahkan hati sang macan adalah Syarifah Nawawi. Syarifah adalah murid angkatan tahun 1907 di sekolah yang sama. Ada 75 murid di sekolah ala Eropa ini. Menurut Guidebook Quick School 1873 sampai 1908, Syarifah dan Ibrahim angkatan 1907. Jumlah murid di kelas mereka adalah sebanyak 16 orang. Syarifah menjadi kembangnya karena satu-satunya perempuan di sekolah itu. Nama Syarifah selalu membuat hati Tan bergetar kencang. Ketika Tan melanjutkan sekolah di Ritschwitz School atau Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah Belanda, dia selalu memikirkan Syarifah. Meski terpisah jarak ribuan mil jauhnya, Tan tak pernah melupakan Syarifah. Dia rajin mengirimkan surat kepada gadis itu. Namun sayang, Syarifah tak pernah sekalipun membalas surat-surat Tan. Cinta Tan bertepuk sebelah tangan. Sebetulnya Tan dan Syarifah bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Sedari muda Tan adalah anak yang jenius, sehingga mendapatkan beasiswa ke Belanda. Sementara Syarifah yang cerdas merupakan perempuan Minang pertama yang mengecap sistem pendidikan Eropa. Syarifah lahir tahun 1896. Setahun lebih tua dari Tan Malaka. Ia putri dari pasangan Nawawi Sultan Makmur, seorang guru bahasa Melayu di Quick School Bukit Tinggi. Ibunya bernama Khatimah. Syarifah sendiri merupakan anak keempat atau putri ketiga dari 9 bersaudara. Setelah tamat, Syarifah melanjutkan ke Quick School Bukit Tinggi, tempat ayahnya mengajar. Setelah itu Syarifah bersama dengan saudara perempuannya Syamsiah dikirim ayahnya ke Salemba School di Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Di Batavia, Syarifah akrab dengan seorang perempuan tunangan Bupati Cianjur. Dalam suatu kunjungan liburan ke Cianjur atas ajakan tunangan sang bupati itu, Syarifah akhirnya bertemu dengan bupati yang bernama Raden Arya Wirantakusuma V. Rupanya Wirantakusuma malah jatuh cinta kepada Syarifah. Mereka akhirnya menikah pada Mei 1916.
Waktu itu Wiranta Kusuma sudah punya 2 istri dan 5 orang anak. Wiranta Kusuma kemudian menceraikan kedua istrinya karena ingin menikahi Syarifah. Namun sayang, rumah tangga Syarifah dengan Wiranta Kusuma hanya bertahan 8 tahun. Pada 17 April 1924, ketika sedang liburan bersama anak-anaknya di Bukit Tinggi, ayah Syarifah menerima telegram dari Wiranta Kusuma. Telegram itu dikirim sang bupati saat ia sedang berada di kapal laut dalam perjalanan naik haji ke Mekah. Min Sudarpo, anak Syarifah, menceritakan isi telegram bapaknya yang melarang Syarifah pulang lagi ke Bandung. Wiranta Kusuma menolak Syarifah untuk mendampinginya sebagai Raden Ayu Bandung dengan alasan kurang luas dengan tradisi tata hidup Sunda. Saat itu Wiranta Kusuma sudah menjadi Bupati Bandung. Akibat perceraian yang begitu tiba-tiba dan hanya melalui telegram, Wiranta Kusuma mendapat kecaman dari banyak pihak. Keputusannya menceraikan Syarifah menuai kecaman dari para penulis di koran Belanda dan pribumi. Kecaman itu bahkan datang dari Haji Agus Salim. Dari pernikahan itu, Syarifah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Am, Neli, dan Minarsi. Minarsi, anak bungsu dari Syarifah, kemudian dikenal sebagai Min Sudarpo. Dia menikah dengan Sudarpo Sastro Satomo, yaitu seorang pejuang kemerdekaan dan menjadi pengusaha besar setelah Indonesia merdeka. Syarifah tegar menerima perceraiannya. Ia tidak dendam kepada mantan suaminya. Sampai akhir hayatnya dia tidak pernah menikah lagi dan menjadi single parent untuk ketiga anaknya. Setelah bercerai, Syarifah dan anak-anaknya tinggal di Bukit Tinggi sampai tahun 1937. Dia bekerja sebagai kepala sekolah The Macy's First Vola School, yakni sekolah lanjutan untuk anak perempuan. Setelah kedua orang tuanya meninggal pada tahun 1937, Syarifah pun kembali ke Batavia. Dia menyekolahkan anak-anaknya di Koning Willem III School Batavia. Aktivitasnya pun berlanjut dengan memimpin sekolah kemajuan istri di Meister Cornelis, yang kini bernama Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. 3 anak Syarifah masih berhubungan baik dengan bapaknya di Bandung. Terkadang mereka bertemu dengan Wiranta Kusuma yang kebetulan datang ke Batavia. Tetapi Syarifah sendiri tidak pernah mau menerima kembali mantan suaminya. Perbedaan budaya nampaknya memang menjadi jurang pemisah mereka berdua. Pada 11 Juli 1955 bersama teman-temannya, Syarifah kemudian mendirikan Yayasan Panti Wanita Trisula Perwari. Perwari adalah sebuah organisasi wanita pejuang Indonesia yang didirikan pada tahun 1945. Setelah Syarifah menjanda, Cinta Tan Malaka bersemi kembali. Dia sempat menemui Syarifah dan meminang perempuan itu lagi. Tapi Tan kembali harus menerima kenyataan pahit. Lamarannya pun kembali ditolak oleh Syarifah Nawawi. Cinta Tan kembali bertepuk sebelah tangan. Dia pun patah hati. Dan hingga akhir hayatnya, Tan Malaka tak pernah menikah. Kekasih yang tak dianggap itu akhirnya mengubur cinta bersama jasadnya di Selopanggung Kediri pada 21 Februari 1949. Tan gugur ditembak oleh Tentara Republik yang didirikannya. Dalam liputan khusus Tempo, edisi Bapak Republik yang dilupakan, sejarawan Belanda yang menulis biografi Tan Malaka, Harry Apus, menyatakan Syarifah tak pernah sekalipun membalas surat-surat itu. Tan Malaka, dia seorang pemuda yang aneh. Begitu katanya kepada Puz sewaktu mereka bertemu pada tahun 1980. Syarifah yang saat itu usianya sekitar 83 tahun tak menjelaskan kepada Puz letak keanehan orang yang menaksirnya itu. Syarifah menjanda seumur hidupnya. Dia tak pernah berhenti mengabdi kepada masyarakat.
Melalui organisasi-organisasi perempuan yang ia dirikan, Syarifah terus memberikan pengajaran kepada anak-anak perempuan putus sekolah dan tidak mampu. Ia adalah tokoh nasional yang vokal memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan. Masyarakat mengakui sumbangsi Syarifah bagi perbaikan pendidikan wanita di tanah air. Ia juga menjadi simbol emansipasi wanita Minang yang egaliter dan setara. Syarifah Nawawi meninggal di Jakarta pada 17 April 1988 dalam usia 91 tahun. Sejak gagal menikahi Syarifah, Tan memang hidup sendiri. Ada beberapa perempuan yang pernah singgah di hatinya, namun tak pernah berakhir di pelaminan. Ketika di Belanda, Tan sempat berpacaran dengan seorang gadis Belanda, Fanny Struijvenberg. Fanny sempat dekat dengan Tan Malaka, namun tak pernah jelas seperti apa hubungan mereka. Tan sendiri tak pernah menceritakan kisah kasihnya dengan noni Belanda itu. Di dalam memoarnya Dari Penjara ke Penjara, dia memang mengisahkan sempat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan di negara di mana ia tinggal. Semasa tinggal di Manila, Filipina pada tahun 1927, di bawah nama samaran Elias Fuentes, Tan sempat jatuh cinta pada seorang perempuan. Kabarnya perempuan itu anak seorang petinggi universitas di sana. Hubungan mereka pun terputus karena Tan ditangkap intelijen Amerika, diadili di pengadilan Manila, dan divonis deportasi keluar dari Filipina. Tan kembali ke Tiongkok, menuju Shanghai di mana dia tinggal di sebuah desa kecil selama kurang lebih 3 tahun. Sampai tahun 1932 dalam keadaan sakit dan tak punya uang. Kabarnya seorang perempuan Tiongkok merawatnya ketika itu, namun tak disebutkan bagaimana hubungan mereka. Dalam keadaan sulit, Tan mengontak Alimin yang saat itu berada di Shanghai sebagai perwakilan Komintern di Asia. Kepada Alimin, Tan menyatakan siap mendapat tugas dari Komintern. Alimin menugaskan Tan untuk pergi ke Burma, Myanmar. Namun ketika ia tiba di Hong Kong dalam perjalanan menuju Burma, Tan kembali ditangkap oleh agen rahasia Inggris dan dia ditahan selama 2 bulan. Keluar dari penahanan, Tan kemudian menuju Amoy, Xiamen. Tan yang menggunakan nama samaran Ong Song Li itu mendapatkan perlindungan di Tiongkok Selatan. Ia tiba dan di sana berhasil mendirikan Foreign Language School. Saat menetap di Xiamen itulah Tan bertemu seorang gadis Amoy berusia 17 tahun berinisial AP. Gadis tersebut kerap menyambangi Tan Malaka untuk belajar bahasa Inggris. Tan juga sempat menjadi curahan hati gadis yang tak pernah disebutkan nama lengkapnya di dalam memoar Tan Malaka. Tan keluar dari Amoy pada tahun 1937 dan meninggalkan kisahnya dengan gadis Amoy berinisial AP. Dia kemudian menuju Malaya, kemudian menetap di Singapura. Di wilayah jajahan Inggris itu, Tan kembali menggunakan nama lain yaitu Hasan Ghazali dan bekerja sebagai guru pada sebuah sekolah. Tak jelas apakah dia kembali menjalin hubungan cinta di sana. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Tan melihat ada kesempatan untuk pulang. Setelah menyusuri beberapa kota di Sumatera, akhirnya Tan tiba di Jakarta, di mana dia hidup secara rahasia selama Jepang berkuasa. Baru pada tahun 1945, Tan menampakkan diri secara terang-terangan, mengunjungi beberapa kawan lamanya. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Di rumah Subarjo, Tan terpikat pada Paramita Abdurrahman, yaitu keponakan dari Ahmad Subarjo.
Sosok perempuan itu bernama Yo Paramita Rahaju Abdurrahman, yang akrab disapa Paramita. Perempuan ini dilahirkan di Jakarta pada 29 Februari tahun 1920 yang bertepatan pada tahun Kabisat. Jika Anda menelusuri sejarah kemerdekaan Indonesia, perempuan ini ternyata telah memberi kontribusi yang luar biasa sebelum Indonesia merdeka. Paramita pernah menjabat sebagai pembantu pemimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 1944 sampai 1945. Dia juga pernah bekerja sebagai asisten direktur Departemen Kehakiman untuk riset sosial. Saat lembaga itu masih berada dalam bimbingan Profesor Supomo, juga pernah menjadi pembantu Menteri Luar Negeri di Kabinet pertama Republik Indonesia. Susio juga termasuk salah satu perempuan yang ikut melahirkan Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Selain peran strategis yang pernah diemban, ada kisah romantis yang tertoreh dalam sejarah hidup Paramita, di mana dia pernah menjalin asmara dengan Bapak Republik Tan Malaka. Pertemuan keduanya terjadi di Jakarta semasa revolusi. Saat itu Tan Malaka kerap mengunjungi kediaman kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, termasuk rumah Ahmad Subarjo, paman dari Paramita Abdurrahman. Subarjo sendiri adalah Menteri Luar Negeri pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Dari buku Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia yang ditulis oleh Hari Apus menjelaskan, Paramita saat itu berusia 25 tahun. Ketika ia berjumpa dengan Tan Malaka, dia memperkenalkan diri sebagai tetangga yang tinggal di halaman rumah Subarjo. Sesudah Tan Malaka pergi dari sana pun dia masih bertemu dengannya berkali-kali, dan Paramita yang mempunyai perasaan kasih ataupun cinta memberi lebih banyak pengertian kepadanya. Dalam ulasannya, Paramita kerap bercakap-cakap lama dengan Tan Malaka, bahkan mendapat kesempatan untuk mengenal lebih baik sosok Bapak Republik itu. Tan Malaka kemudian mulai menyukai Paramita karena pintar memainkan karya-karya dari Schubert. Kedekatan pasangan yang selisih usianya 20 tahun ini menimbulkan kecurigaan kerabat-kerabat dekat bahwa mereka telah bertunangan. Namun karena kegiatan politik Tan Malaka jauh lebih menyita perhatian ketimbang berpacaran, maka hubungan keduanya tidak sampai menuju pernikahan. Paramita menjadi perempuan terakhir yang mengisi kisah hidup Tan Malaka selain gadis Belanda bernama Fanny Stutevenberg dan gadis Filipina bernama Carmen. Untuk diketahui, ayahnya Paramita saat itu seorang bupati pertama yang disebut sebagai Pangreh Praja di daerah yang bernama Mr. Cornelis yang sekarang berganti nama menjadi Jatinegara. Paramita berkerabat dekat dengan Herawati Dyah karena ibunya merupakan saudara dari ibunya Herawati Dyah dan sekaligus juga kakak dari Mr. Ahmad Subarjo. Ibunya bernama Siti Khadijah yang merupakan anak pertama dari Teuku Yusuf Jojo Dikromo yang kabarnya seorang ule balang Aceh dari daerah Pidi. Paramita jadi perempuan terakhir yang mengisi kisah hidup Tan Malaka sebelum akhirnya lelaki yang dipanggil sebagai Bapak Republik itu tewas di ujung senapan tentara Indonesia pada 21 Februari tahun 1949. Akhir tragis Tan Malaka menggenapi kisahnya sebagai jomblo revolusioner dalam sejarah Indonesia.